Saya dikirimi satu video dan setelah saya membukanya, ternyata itu adalah khotbah dari Pak Yosua Tewu. Dan di dalam khotbah beliau itu, beliau menyatakan kepercayaannya bahwa Yesus itu adalah Roh Kudus dan juga dia tidak percaya kepada doktrin Tritunggal, tidak percaya adanya tiga pribadi dari kealahan seperti yang dipercaya oleh mayoritas orang Kristen, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mari kita lihat cuplikan dari khotbah beliau ini. Kesimpulannya apa? Kita memperingati kenaikan Yesus. Mengatakan, kenaikan Yesus adalah bukti ketuhanan dan kealahan yang sempurna. Satu, kenaikan Yesus menandakan dia telah selesai bekerja dalam rupa manusia di bumi. Ada yang akan melanjutkan pekerjaannya. Siapa? Dia juga, tapi dalam wujud yang lain. Roh Kudus yang akan datang. Itu dalam teks Alkitab. Jadi Roh Kudus itu adalah Yesus sendiri dalam wujud Roh yang kudus. Yang berdiam dalam diri manusia untuk mengejawantahkan, menggenapi nubuatan keimanuelan Yesus. Dengar baik-baik. Untuk menggenapi nubuatan keimanuelan Yesus. Yesus dikatakan dia Immanuel, Allah yang menyertai kita senantiasa. Ya, harus diam dalam diri kita. Supaya dimanapun kita berada, kapanpun dia tetap bersama dengan kita. Supaya firman Allah digenapi. Dia sekali-kali tidak akan pernah membiarkan kita. Dia sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan menyertai kita senantiasa sampai kepada kesudahan zaman. Jadi kalau saudara mengatakan Roh Kudus bukan Yesus, maka Alkitab salah. Ya. Teologi ini bikin ngaco, hati-hati loh. Yang mengatakan Roh Kudus bukan Yesus. Berarti apa yang Yesus bilang, aku tidak akan membiarkan engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau, aku akan menyertai engkau senantiasa sampai kepada kesudahan zaman. Itu bohong semua perkataannya. Kalau Roh Kudus bukan Yesus itu sendiri. Karena di dalam bacaan kita tadi, coba ini cuma kesimpulan saja saudara. Kisah Rasul 1. Coba munculkan tadi ayat yang ke-9 barangkali tadi. Coba buka. Nah ini gaya oma-oma Belanda kalau buka Alkitab. Padahal dilarang pegang ini mesti pakai disinfektan. Kalau kita pakai disinfektan, habis pakai begini baru. Aduh. Saudara perhatikan. Sesudah ia mengatakan demikian ayat 9. Kisah Rasul 1. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan ayat 11 perhatikan. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu. Ya, dikatakan meninggalkan kamu. Baca ayat 11 muncul ke ayat 11. Ya. Akan datang kembali dengan cara yang sama. Seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Secara tubuh fisik. Secara tubuh jasmania. Walaupun itu tubuh kemuliaan yang Yesus pakai. Dia terpisah dengan murid-murid. Tapi hanya sekejap. Karena dia katakan, aku akan datang kembali. Aku tidak akan membiarkan engkau sebagai piatu. Aku akan datang kembali. Siapa dia? Roh Kudus. Saudara-saudara yang kekasih. Jadi Roh Kudus itulah Yesus yang Immanuel. Yang senantiasa menyertai kita sampai kepada kesudahan zaman. Saudara-saudara, sudahlah. Kembalilah ke Alkitab. Jangan terus pegang teologi yang tidak sesuai dengan Alkitab. Teologi yang tidak Alkitabiah. Jangan itu menjadi patokan saudara. Saya harus katakan, tidak ada pribadi Allah Bapa dalam kekekalan, tidak ada pribadi Allah Anak dalam kekekalan, tidak ada pribadi Allah Roh Kudus dalam kekekalan. Tidak ada tiga pribadi dalam kekekalan. Dengan fungsi masing-masing yang berbeda-beda. Allah Bapa berfungsi menciptakan langit dan bumi serta segala isinya.
Ya, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah Anak bertugas turun menebus. Dan kemudian Allah Roh Kudus yang bertugas menjaga karya yang sudah dilakukan oleh Allah Anak. Kalau mau bicara seperti ini, saya dulu pengajar Tritunggal, bro. Mau pengajaran dalam perumpamaan apapun saya kuasai. Tapi kemudian Tuhan menerangi hati saya, mencerahkan saya. Saya harus kembali kepada Alkitab. Ya, itulah cuplikan dari khotbah Pak Yosua Tewu. Sebenarnya dari cuplikan yang pendek itu ada banyak hal yang bisa diangkat untuk dibicarakan atau didiskusikan, dipertanyakan. Tapi saya hanya mau konsentrasi saja pada satu poin saja, yakni ketika Pak Yosua Tewu mengatakan bahwa Yesus itu ya Roh Kudus itu, atau Roh Kudus itu ya Yesus itu. Coba kita dengarkan kembali. Jadi Roh Kudus itu adalah Yesus sendiri. Jadi Roh Kudus itu adalah Yesus sendiri. Jadi kalau saudara mengatakan Roh Kudus bukan Yesus, maka Alkitab salah. Jadi kalau saudara mengatakan Roh Kudus bukan Yesus, maka Alkitab salah. Jadi Roh Kudus itulah Yesus yang Immanuel. Jadi Roh Kudus itulah Yesus yang Immanuel. Nah, karena Pak Yosua Tewu menganggap bahwa Yesus itu ya Roh Kudus itu, atau Roh Kudus itu ya Yesus itu, saya ingin bertanya kepada Pak Yosua. Ya, saya tidak membantah, saya hanya ingin bertanya saja. Tapi sebelum saya bertanya, saya mau mengungkapkan dulu bagaimana pandangan saya terkait dengan ayat yang tadi disinggung, yakni ketika Yesus berkata bahwa dia tidak membiarkan murid-muridnya menjadi yatim piatu, tapi dia akan datang kembali kepada murid-muridnya, dan dia datang dalam bentuk Roh Kudus. Nah, kita lihat ayatnya saja ya. Yohanes 14 ayat yang ke-18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Nah, karena ayat itulah maka Pak Yosua berkata bahwa Roh Kudus itulah Yesus itu. Tapi saya mempunyai pengertian bahwa sebenarnya konteks ayat itu kan bicara soal Roh Kudus. Dan kalau Yesus mengatakan bahwa dia akan kembali lagi dalam bentuk Roh Kudus, itu tidak berarti bahwa Roh Kudus itu Yesus. Saya tetap percaya bahwa Roh Kudus adalah pribadi yang lain, yang bukan Yesus. Tapi kenapa pada bagian itu dikatakan bahwa Roh Kudus yang akan datang, tapi Yesus sendiri mengatakan, aku datang kembali padamu. Maksudnya aku datang kembali padamu bukan berarti bahwa pribadi Yesus yang datang kembali. Sehingga diartikan bahwa Roh Kudus itu adalah Yesus. Tapi maksudnya adalah bahwa karena Roh Kudus itu akan diutus dari Bapa dalam nama Yesus, dan juga bahwa Roh Kudus akan melanjutkan pekerjaan yang telah dikerjakan oleh Yesus di bumi inilah, maka boleh dalam pengertian tertentu dianggap sebagai kehadiran Yesus. Itu misalnya sama seperti saya tidak bisa menghadiri sebuah undangan. Lalu saya meminta untuk asisten saya mewakili saya. Pada waktu asisten itu mewakili saya, itu saya dalam pengertian tertentu itu hadir di sana. Saya ikut acara itu, tapi bukan aku pribadi, tapi melalui asistenku. Nah, itu yang saya pahami, sehingga Roh Kudus itu tidak dilihat sebagai pribadi yang sama dengan Yesus. Jadi Roh Kudus itu Yesus, atau Yesus itu Roh Kudus. Nah, tapi ya, itu pandangan saya. Seperti saya bilang tadi bahwa saya tidak ingin mendebat Pak Yosua. Saya hanya ingin mengajukan beberapa pertanyaan saja. Karena Pak Yosua mengajarkan demikian. Nah, sudi kiranya Pak Yosua memberikan penjelasan kepada saya untuk beberapa pertanyaan yang mau saya ajukan ini. Nah, yang pertama yang saya mau ajukan adalah dari Yohanes pasal 14 itu. Dari konteks ayat yang tadi kita sudah baca, kita akan lihat kembali. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16, ini mengatakan,
Aku akan minta kepada Bapa dan dia akan memberikan padamu seorang penolong yang lain supaya dia menyertai kamu selama-lamanya. Lalu ayat yang ke-17 yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tapi kamu mengenal dia sebab dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Lalu ayat 18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Nah, yang ingin saya tanyakan, kalau Pak Yosua menganggap bahwa Roh Kudus itu Yesus itu Roh Kudus, mengapa di dalam ayat-ayat ini Yesus yang ngomong tapi dia menyebut Roh Kudus itu dengan menggunakan kata ganti orang ketiga? Yakni dia. Aku akan minta, aku di sini kan Yesus, minta kepada Bapa. Dan dia, Bapa, akan memberikan kepadamu, kepada murid-murid seorang penolong yang lain supaya ia ini merujuk kepada penolong ini, yakni Roh Kudus. Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Ia ini adalah Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, roh itu. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam dalam kamu. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah, kalau Yesus itu Roh Kudus, atau Roh Kudus itu Yesus, kenapa Yesus dibilang, aku akan datang, aku akan menyertai kamu selamanya. Kenapa dia tidak menggunakan kata ganti pertama tunggal aku? Karena dia yang bicara. Tapi malah dia menggunakan kata ganti bentuk orang ketiga tunggal, dia. Nah, bukankah dalam pengertian kita sehari-hari kalau saya berbicara tentang orang lain, saya mengatakan dia. Kalau saya bicara tentang diri saya sendiri, saya mengatakan saya atau aku. Di situ Yesus menyebut dia. Kesannya itu berarti ada pihak lain atau pribadi lain. Nah, bagaimana Pak Yosua menjelaskan hal ini? Kalau Yesus itu Roh Kudus itu Yesus, kenapa Yesus justru menggunakan kata dia untuk menunjuk kepada Roh Kudus? Mohon pencerahannya, Pak. Lalu pertanyaan saya yang kedua itu di Matius pasal 3 ayat 16. Kita lihat ayatnya ya. Matius 3 ayat yang ke-16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka dan melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Berarti di sini ada Yesus yang keluar dari air itu, lalu Roh Allah atau Roh Kudus turun ke atasnya. Nanti kalau ayat 17 lagi, terdengarlah suara dari surga. Suara itu mengatakan, inilah anakku. Berarti yang ngomong itu Bapa. Berarti ada 3 pribadi di sini. Pak Yosua bilang tidak ada 3 pribadi. Tapi ya, saya sedang tidak bicara soal 3 pribadi. Saya mau bertanya soal Yesus dan Roh Kudus saja. Bahwa Yesusnya keluar dari air, lalu Roh Allah atau Roh Kudus ini turun ke atas Yesus. Kalau Roh Kudus itu Yesus, Yesus itu Roh Kudus, bagaimana Yesus turun ke atas Yesus? Mohon pencerahan dari Pak Yosua. Lalu berikut lagi saya mau bertanya dari Matius 3 ayat yang ke-11. Ini kata-kata Yohanes Pembaptis. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tapi ia yang akan datang kemudian daripadaku, ini Yesus. Ia yang akan datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia, Yesus, akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Yesus akan membaptis orang-orang percaya dengan Roh Kudus. Pertanyaannya, kalau Yesus itu Roh Kudus itu Yesus, sedangkan ayat ini mengatakan
iya, Yesus akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Apakah itu berarti bahwa Yesus akan membaptis orang percaya dengan Yesus? Nah, tolong Pak Yosua Theo menjelaskannya. Ya. Lalu yang keempat, Yohanes pasal 14, ayat yang ke-16. Aku akan minta kepada Bapa, dan dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya dia menyertai kamu selama-lamanya. Di sini, Roh Kudus itu disebut sebagai penolong yang lain. Nah, sekarang saya mau kita perhatikan dulu kata ini, penolong. Kata penolong ini dalam bahasa Yunani-nya itu adalah parakletos. Yohanes pasal 14 ayat 16, kata penolong itu dalam Alkitab bahasa Inggris King James ini diterjemahkan comforter. Ya, kita lihat kata Yunani yang digunakan adalah parakletos. Ya, parakletos. Itu berarti bahwa Roh Kudus itu adalah parakletos. Nah, tapi di sini tidak dikatakan bahwa Roh Kudus hanya parakletos, tapi parakletos yang lain. Kalau parakletos yang lain, itu artinya ada satu parakletos dulu, baru Roh Kudus disebut sebagai parakletos yang lain. Harus ada parakletos dulu. Nah, siapa parakletos yang satunya? Itu Yesus. Dari mana kita tahu? Dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 1. Ya, dikatakan bahwa anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara. Kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Berarti Yesus ini pengantara. Nah, sekarang kita mau lihat kata pengantara ini bahasa aslinya apa? 1 Yohanes 2 ayat 1. Ya, kata pengantara itu di dalam King James diterjemahkan sebagai advocate. Dan kalau kita lihat Yunaninya, kata Yunani yang dipakai adalah parakletos. Berarti Yesus Kristus itu adalah parakletos kita. Oke, berarti Yesus itu parakletos. Karena Yesus sudah parakletos, lalu dia menjanjikan lagi. Karena dia menjanjikan datangnya Roh Kudus, maka Roh Kudus itu disebut sebagai parakletos yang lain. Ya. Yohanes pasal yang ke-14 ayat 16 tadi. Ini parakletos yang lain. Mengapa disebut parakletos yang lain? Karena Yesus itu sudah parakletos. Sekarang saya mau tanya kepada Pak Yosua, jikalau Yesus itu adalah Roh Kudus, Roh Kudus itu adalah Yesus, mengapa Yesus menyebut Roh Kudus sebagai parakletos yang lain? Tekanan saya di sini adalah bukan parakletosnya, tekanan saya adalah yang lain. Kalau memang sama, mestinya dia hanya bilang parakletos, dirinya parakletos yang sama, tapi Yesus menyebut parakletos yang lain. Ayo Pak Yosua, tolong jawab pertanyaan saya. Mengapa Roh Kudus disebut sebagai yang lain? Padahal menurut Pak Yosua, itu sama. Yesus dan Roh Kudus itu sama. Yesus ya Roh Kudus ya Yesus. Tapi teks itu bilang yang lain. Mohon pencerahannya. Oke, saya mau bertanya dari ayat yang lain lagi. Iya, ini kan konteksnya Roh Kudus ya, karena ayat 13 ini bicara roh kebenaran. Ayat 14, iya itu berarti Roh Kudus. Iya, Roh Kudus akan memuliakan aku. Aku di sini Yesus. Jadi Roh Kudus akan memuliakan Yesus. Saya tanya Pak Yosua, kalau Yesus itu Roh Kudus itu Yesus, ayat ini mengatakan bahwa Roh Kudus akan memuliakan Yesus. Apakah ini berarti bahwa Yesus akan memuliakan Yesus? Tolong penjelasannya.
Terus kalimat selanjutnya, ia, Roh Kudus akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ini sama dengan ayat selanjutnya, ayat 15. Ia akan memberitakan padamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi Roh Kudus akan memberitakan apa yang diterima dari Yesus. Kalau Roh Kudus adalah Yesus, itu berarti Yesus akan memberitakan apa yang diterima dari Yesus. Kira-kira ini masuk akal tidak? Kalimat seperti ini. Ya. Nah, itu pertanyaan saya. Sekarang saya kasih satu pertanyaan lagi dari Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat yang ke-38. Ya. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus. Saya mau tanya, ini tentang Yesus dari Nazaret, Allah Bapa mengurapi dia, mengurapi Yesus dengan Roh Kudus. Bapa mengurapi Yesus dengan Roh Kudus. Kalau Yesus itu Roh Kudus itu Yesus, berarti Allah mengurapi Yesus dengan Yesus. Kira-kira begitukah? Nah, itu ada sekitar 6 pertanyaan saya terhadap Pak Yosua. Saya harap Pak Yosua bisa punya waktu untuk memberikan pencerahan kepada saya. Nanti saya akan ada pertanyaan lain lagi seputar Tritunggal, tapi ya, kali ini saya mau bertanya saja soal Roh Kudus. Kalau Yesus itu Roh Kudus itu Yesus, ada 6 ayat atau 6 pertanyaan yang sudah saya ajukan. Saya tunggu jawabannya. Shalom Aleichem Beshem HaMashiach.